Cuplikan film yang sedang santer ini membuktikan bahwa identitas Kristen sangat erat dengan Papua. Dan saya pun bertanya-tanya, apakah tanah Papua pernah disentuh Islam sebelumnya? Mari kita lihat. Jauh sebelum Papua menjadi bagian dari Indonesia modern, wilayah ini telah terhubung dengan berbagai daerah di Nusantara melalui jalur perdagangan laut. Sekitar abad ke-15, kapal-kapal pedagang dari Maluku, Seram, Banda, dan Bugis mulai berlayar menuju pesisir Papua. Mereka datang untuk mencari hasil bumi dan rempah-rempah, tetapi bukan hanya barang dagangan yang mereka bawa. Bersama mereka turut hadir ajaran Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat setempat melalui pergaulan sehari-hari, interaksi, dan kerjasama perdagangan. Karena itu, Islam masuk ke Papua secara damai, tanpa peperangan maupun penaklukan. Perkembangan Islam di Papua semakin kuat ketika Kesultanan Tidore memperluas pengaruhnya ke wilayah timur Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Sultan Ibnu Mansur melakukan ekspedisi ke Raja Ampat dan menjalin hubungan diplomatik dengan para pemimpin lokal. Salah satu tokoh yang dikenal dalam periode ini adalah Kancil Patrawar yang diangkat sebagai penguasa kerajaan Wego. Hubungan politik, perdagangan, dan perkawinan antara masyarakat Papua dengan dunia Islam kemudian melahirkan sejumlah kerajaan bercorak Islam seperti Wegeo, Salawati, Misol, Batanta, Namantota, dan Rumbanti. Kerajaan tersebut tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam di Papua Barat. Menariknya, perkembangan Islam di Papua tidak menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat. Masyarakat Papua tetap mempertahankan adat istiadat mereka, seperti musyawarah, penghormatan kepada kepala adat, sistem kekerabatan, dan berbagai tradisi leluhur lainnya. Islam hadir dengan menyesuaikan diri pada kehidupan masyarakat lokal, sehingga terjadi proses alkulturasi yang harmonis. Dari perpaduan tersebut, lahirlah berbagai bentuk budaya khas, seperti penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan keagamaan, munculnya marga Muslim asli Papua, serta tradisi adat yang tetap berjalan berdampingan dengan ajaran Islam. Meskipun Islam telah hadir sejak cukup awal, perkembangan di Papua tidak sebesar di wilayah lain Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah kondisi geografis Papua yang sangat menantang. Pada masa itu, penyebaran Islam sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, sehingga pengaruhnya lebih banyak berkembang di daerah pesisir seperti Raja Ampat, Fakfat, dan Kaimana. Sementara itu, wilayah pegunungan yang sulit dijangkau sehingga Islam berkembang secara kuat di kawasan pantai tetapi tidak menyebar secara seluruh di wilayah Papua. Memasuki abad ke-19, situasi mulai berubah ketika Belanda telah tiba. Bersamaan dengan itu, penyebaran agama Kristen berkembang pesat melalui kegiatan misionaris yang didukung oleh pendidikan, pelayanan, dan berbagai program sosial yang mampu menjangkau daerah-daerah pedalaman. Kondisi ini membuat perkembangan Kristen berlangsung lebih luas dibanding Islam. Namun demikian, jejak Islam pernah ada di Papua dan begitulah sejarah tetap istimewa.